Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Amma ba'du. Pemirsa, sahabat Tanggir TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sedang berada di bulan Ramadan, yang mana kita sebagai umat muslim pasti diperintahkan untuk melaksanakan kewajiban, yakni berpuasa. Agar ibadah kita bernilai sempurna, pasti banyak sekali pantangan-pantangan yang harus diperhatikan. Seperti yang dinyatakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwasanya beliau telah menyebutkan beberapa hal yang harus diperhatikan dan yang harus dijaga di saat kita sedang berpuasa. Dari sahabat Anas radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Khamsu yufattirnu lis-shaim." Ada 5 perkara yang bisa menghilangkan pahala ketika kita sedang berpuasa. Apa itu? Yakni yang pertama, kadzib atau berbohong. Dan yang kedua, al-ghibah atau menggunjing orang. Dan termasuk dari khamsu tadi, yakni an-namimah atau mengadu domba. Dan juga termasuk dari hal yang menghilangkan pahala puasa, yakni yaminul kadzibah atau sumpah yang berbohong. Dan yang terakhir, yakni nadru li syahwatin, melihat sesuatu dengan menggunakan syahwat. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan menyinggung sedikit mengenai tentang ghibah. Al-ghibah mungkin sudah sering kita dengarkan. Dan juga al-ghibah mungkin sudah sering kita lakukan. Apalagi kita seorang wanita pasti tak pernah luput dari kata ghibah. Dari hadis di atas, al-ghibah juga termasuk dari perkara yang dapat menghilangkan pahala puasa. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min shaumihi illa al-ju'i wal atshi." Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan juga Imam An-Nasai. Banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya, melainkan hanya lapar dan dahaga saja. Dan juga dari situ bisa kita bayangkan, coba kita renungi, ketika kita 1 bulan penuh kita berpuasa, tapi tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala. Yang benar aja, rugi dong. Dan oleh sebab itu, marilah kita jaga lisan kita. Kita gunakan lisan kita untuk mengucapkan hal-hal yang berfaedah seperti qiraatul Quran, membaca sholawat, dan juga zikrullah. Sebagian ulama menafsiri hadis tersebut adalah mereka orang-orang yang berpuasa menjaga makanan yang halal, namun ia berbuka dengan memakan daging manusia. Dan hal ini juga dinaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Yang artinya, tidaklah di antara kamu suka memakan daging busuk saudaranya sendiri. Tentu kamu merasa jijik. Ya, benar. Secara zahir dia berpuasa. Secara zahir ia memakan makanan yang halal. Namun, tanpa mereka sadari, mereka telah memakan daging busuk saudaranya sendiri. Bukankah hal itu lebih menjijikkan daripada babi yang memakan kotorannya sendiri? Ada yang enak, kenapa harus yang bikin muak? Bukankah sudah sering diingatkan, seperti di TikTok, di YouTube, banyak sekali sound-sound yang berbunyi, berbukalah dengan yang manis-manis. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata ghibah memang terdengar sepele, tapi tidak dengan realitanya. Kata ghibah merupakan bencana besar bagi orang-orang dan juga di sekitarnya. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, "Al-mughtabu wal mustami'u syarikani fil ismi." Yang ghibah dan yang mendengarkan sama dosanya. Simbiosis macam apa itu? Sangat tidak menguntungkan sama sekali. Ghibah itu beraneka ragam macamnya.
bukan hanya omongan saja, melainkan ketikan. Jikalau ketikan tersebut membahas keburukan orang lain, itu sama dengan ghibah. Dan ini merupakan tamparan keras bagi para netizen dan juga saya sendiri tentunya. Bahwasanya, apakah kalian mengira ketikan itu hanya ketikan saja? Tidak. Justru ketikan itulah yang memakan pahala kita. Alangkah lebih baiknya di bulan Ramadan ini kita gunakan kuota smartphone kita untuk meningkatkan kuota pahala kita dengan cara melihat konten Mutiara Ramadan ini. Dan juga oleh karena itu, marilah kita bersama-sama membenahi diri kita, mengintrospeksi diri kita masing-masing, agar apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Koreksi dirimu sebelum mengoreksi diri orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.